Setiap tahunnya jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju ke satu panggung besar, yaitu final Liga Champions. Ajang paling prestisius di level klub ini bukan cuma soal trofi, tapi soal sejarah, kebanggaan, dan kejayaan abadi. Tapi pernah nggak kamu penasaran, gimana sih awal mula Liga Champions terbentuk? Kenapa dulu namanya Europe Cup? Siapa klub pertama kali yang juara? Dan kenapa Real Madrid bisa jadi Raja Eropa? Di video ini, kita akan membahas sejarah lengkap Liga Champions. Dari awal berdirinya di tahun 1955, lalu perubahan format, dan era kejayaan. Hingga cerita-cerita ikonik yang bikin turnamen ini jadi impian semua klub Eropa. Yuk kita mulai dari awal ketika Liga Champions belum disebut Liga Champions. Tahun 1950-an, sepak bola Eropa mulai tumbuh pesat setelah Perang Dunia Kedua. Klub-klub dari berbagai negara mulai saling berkompetisi dalam pertandingan persahabatan. Tapi belum ada satu kompetisi resmi antara klub dari berbagai negara Eropa. Sampai akhirnya, di tahun 1955, sebuah ide besar muncul dari seorang jurnalis asal Prancis bernama Gabriel Hanot yang bekerja di salah satu majalah olahraga ternama. Hanot mengusulkan adanya kompetisi resmi antara juara liga dari berbagai negara Eropa. Tujuannya apa? Untuk menentukan siapa klub terbaik di benua biru. UEFA setuju, dan lahirlah yang kita kenal sebagai Europe Cup. Dulu formatnya seperti ini. Yang pertama, hanya juara liga dari tiap negara yang boleh ikut. Yang kedua, formatnya ke knockout alias sistem gugur. Yang ketiga, tidak ada babak grup. Dan yang keempat, pertandingan dilakukan 2 leg, kandang dan tandang. Musim pertama digelar tahun 1955 sampai 1956. Ada 16 tim peserta. Tapi uniknya, bukan UEFA yang pilih klub peserta, tapi LEQP, yaitu tempat bekerja wartawan Gabriel Hanot, yang mengundang langsung tim-tim tersebut. Klub pertama yang jadi juara yaitu Real Madrid. Mereka menang atas Stade de Reims dari Prancis di final. Dan itulah awal dari dominasi yang luar biasa. Real Madrid memenangkan 5 gelar beruntun dari 1956 sampai 1960. Nama-nama legendaris seperti Alfredo Di Stefano, Frank Puskás, dan Paco Gento jadi ikon Eropa. Era European Cup penuh dengan momen-momen besar. Yang pertama di tahun 1967, Celtic jadi klub Britania pertama yang juara. Yang kedua di tahun 1968, Manchester United jadi wakil Inggris pertama yang angkat trofi. Yang ketiga tahun 1970-an, muncul dominasi klub Belanda dan Jerman seperti Ajax dan Bayern Munchen. Tapi semua berubah di awal 1990-an. Setelah hampir 40 tahun berjalan dengan nama European Cup, UEFA memutuskan untuk melakukan revolusi. Format baru, nama baru, dan era baru pun dimulai. Inilah awal dari Liga Champions seperti yang kita kenal sekarang. Setelah resmi berubah jadi UEFA Champions League di awal 90-an, kompetisi ini mulai memasuki masa keemasannya. Setiap dekade punya cerita dan pahlawannya sendiri. Di bagian ini, kita akan melihat bagaimana Liga Champions berbentuk legenda-legenda baru, dari klub, pemain, hingga pelatih. Dekade 90-an adalah panggungnya klub-klub Serie A. Italia waktu itu punya kekuatan finansial yang luar biasa dan dipenuhi pemain bintang dunia. AC Milan tampil di 3 final beruntun, yaitu di tahun 93, 94, dan 95. Final 94 bahkan jadi salah satu yang paling ikonik. Milan menghancurkan Barcelona 4-0 di Athena. Padahal Barca disebut Dream Team-nya Johan Cruyff. Tapi gol-gol dari Massaro, Savicevic, dan Desailly meruntuhkan segalanya.
Gak ketinggalan juga Juventus juara di tahun 96 lewat adu penalti melawan Ajax Amsterdam. Memasuki tahun 2000-an, Liga Champions mulai didominasi klub dari Inggris dan Spanyol. Real Madrid membangun skuad impian Los Galacticos, yaitu ada Zidane, Ronaldo, Figo, dan Beckham. Tahun 2002, mereka juara, dan gol volley Zidane di final lawan Leverkusen jadi salah satu gol terbaik sepanjang masa. Tapi Inggris juga mulai bangkit. Manchester United mencetak comeback dramatis tahun 99. Liverpool juara 2005 dengan momen paling gila, The Miracle of Istanbul. Chelsea dan Arsenal mulai jadi penantang serius. Tahun 2008 jadi tahun spesial. Final sesama klub Inggris, pertama dalam sejarah. Manchester United melawan Chelsea. Hujan deras di Moskow. Laga yang imbang sampai ke adu penalti. Yang sialnya Chelsea yaitu John Terry terpleset saat menendang penalti penentu. Dan MU pun menjadi juara. Di 2010-an, dominasi Spanyol Messi versus Ronaldo. Dekade ini adalah milik Spanyol antara 2009 sampai 2018. Klub-klub Spanyol memenangkan 7 dari 10 gelar. Barcelona di bawah Pep Guardiola mendefinisikan sepak bola modern, yaitu tiki-taka, Messi, Xavi, dan Iniesta. Final 2011 melawan MU di Wembley disebut sebagai salah satu penampilan tim terbaik sepanjang masa. Sementara itu, Real Madrid mencetak sejarah luar biasa. 3 gelar beruntun di tahun 2016, 2017, dan 2018 di era Zidane dan Cristiano Ronaldo. Sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya di era Liga Champions modern. Jangan lupakan juga, Bayern Munchen 2013 mendapatkan double winner dengan Jupp Heynckes. Lalu Chelsea 2012 jadi juara pertama kalinya meski lolos ke final yang nyaris ajaib. Lalu final 2014, El Derby Madrid, yaitu Real Madrid versus Atletico Madrid. Gol Sergio Ramos di menit 93 menjadi penentu, yaitu memenangkan Real Madrid. Di tahun 2020-an, era baru munculnya kuda hitam dan era data pandemi COVID-19 membawa perubahan besar. Liga Champions musim 2019-2020 diselesaikan dalam format satu leg di Portugal. Bayern Munchen juara setelah mengalahkan PSG dan mencatatkan rekor menang 100% sepanjang turnamen. Era 2020-an juga memperlihatkan naiknya klub-klub dengan struktur finansial kuat seperti Manchester City. Di tahun 2023, City akhirnya juara untuk pertama kalinya di bawah Pep Guardiola. Mereka tampil dengan gaya dominan dan sistematis. Selain itu, klub-klub kecil mulai bikin kejutan. Ajax pada tahun 2019, lalu Atlanta, Villarreal, bahkan RB Leipzig. Kompetisi di Liga Champions makin merata dan sulit diprediksi. Mari kita highlight beberapa final terbaik di Liga Champions. Di tahun 1999, Manchester United versus Bayern Munchen. Bayern unggul 1-0 sampai menit 90. Lalu gol dari Sheringham dan Solskjaer dalam injury time membalikkan semuanya. Solskjaer menjadi legenda instan yang memenangkan Manchester United pada laga itu. Di tahun 2005, Liverpool versus AC Milan. AC Milan unggul 3-0 di babak pertama. Lalu Liverpool membalas 3 gol dalam waktu 6 menit di babak kedua dan menjadikannya pemenang melewati adu penalti. Inilah yang disebut Miracle of Istanbul, menjadikan cerita yang abadi di dunia sepak bola.
Di tahun 2014, Real Madrid versus Atletico Madrid. Atletico Madrid hampir juara karena unggul sampai menit 93. Namun, center back Real Madrid, Sergio Ramos menyamakan skor, menjadikan laga ini harus mencapai babak extra time. Dan Real Madrid menjuarai laga tersebut setelah mencetak 3 gol di babak extra time. Sejarah Liga Champions bukan hanya tentang trofi dan pertandingan-pertandingannya, tapi juga tentang para legenda yang mengangkat namanya lewat turnamen ini. Dari klub tersukses hingga pemain dan pelatih yang mencatatkan namanya dalam tinta emas. Selama hampir 70 tahun, sejarah Liga Champions, ada klub-klub yang konsisten di papan atas, pemain yang mencetak rekor gila, dan pelatih yang membangun dinasti. Di bagian ini, kita akan bahas siapa saja raja-raja di Liga Champions. Berikut adalah jumlah gelar Liga Champions dari masing-masing klub. Yang pertama ada Real Madrid memiliki 15 kali gelar Liga Champions. Yang kedua ada AC Milan memiliki 7 gelar. Yang ketiga ada Bayern Munchen dan Liverpool sama-sama memiliki 6 kali gelar Liga Champions. Yang kelima ada Barcelona dengan 5 kali gelar. Yang keenam ada Ajax Amsterdam 4 kali. Yang ketujuh ada Manchester United dan Inter Milan sama-sama memiliki 3 gelar Liga Champions. Real Madrid jauh memimpin sejak era Di Stefano sampai ke Benzema dan Vinicius Junior. Mereka selalu mempunyai mental juara di Eropa. Ini sebab kenapa Real Madrid dipanggil Raja Eropa. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Kalau kamu suka, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Subscribe juga ya, biar nggak ketinggalan video seputar dunia sepak bola lainnya.